Shalom. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan perihal pertobatan dan penyucian hidup. Itu dua hal yang berbeda. Ya, pertobatan itu dipanggil untuk kita hidup kudus, meninggalkan dosa. Jadi kalau pertobatan itu cuma satu kali. Satu keputusan hati, pikiran, dan perasaan untuk goodbye dosa. No more. Tidak lagi. Jadi bukan bolak-balik. Kalau bolak-balik itu pendosaan namanya, tukang bikin dosa. Saya menemukan di Jawa Tengah, ada orang yang melayani Tuhan, tapi terus main perempuan. Balik ke mimbar, ya balik lagi ke perempuan. Balik ke mimbar, balik ke perempuan. Berapa perempuan yang kamu kenal? Banyak. Bajingan kamu. Sekarang kamu gak boleh melayani Tuhan. Najis kamu. Besok aku telepon pendeta. Banyak orang Kristen begitu. Kalau dalam gereja, wah, agak suci. Hidupnya kayak, wah. Tapi kotornya bukan main. Saya nggak segan-segan bilang, saya pendeta loh, kan tidak boleh ngeluarkan perkataan ini. Tapi ini orang keterlaluan. Bini yang nelpon saya, melapor. Kalau malam dipukulin sama istri, dah, berbuat lagi. Nah ini orang Kristen. Jadi dipanggil untuk hidup kudus itu ada dua segi. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya kamu dihapuskan dosamu. Supaya sedosamu dihapuskan itu sekali. Kalau bolak-balik itu namanya yang saya bilang bajingan. Tapi ada orang Kristen berani ke mimbar, berani memimpin puji-pujian. Berani melayani Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya menyesali dosa-dosa, dan berbalik melakukan. Berbalik arah. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi satu kali aja. Dulunya saya berbuat dosa, melakukan pencabulan, dulunya suka iri, dengki, sombong. Aku gak mau sombong lagi. Karena Allah membenci orang sombong. Banyak orang Kristen itu sombong. Ingin lebih dari yang lain.
ingin show force, kasih tunjuk kehebatannya. Jadi kita tuh berpakaian apa saja, berpakaian boleh rapi dan baik rapi. Tapi jangan karena perasaan show, menunjukkan aku lebih kaya, aku lebih bisa. Perasaan itu yang membuat kita berdosa. Pakai baju bagus gak apa-apa. Tapi ketika kita pakai baju bagus, gimana perasaan kita? Itu yang membuat kita salah. Ya. Dalam Lukas 15, kita membaca perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ketika ia sadar akan dosanya, keberadaan dirinya yang diam di dalam dosa, ia bangkit kembali kepada bapaknya. Itulah gambaran pertobatan. Melibatkan pertobatan itu melibatkan satu kesadaran. Kesadaran akan diri. Kesadaran akan berdosa. Ada penyesalan. Aku nggak akan berbuat lagi. Penyesalan yang tulus. Aku telah berbuat dosa. Ada keputusan untuk berubah. Aku nggak mau lagi terus macam begini. Aku mau berubah. Aku mau datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Dan aku mau jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan tidak berbalik lagi kepada keadaan semula. Tidak mau berbalik lagi kepada dosa yang pernah aku lakukan. Aku menemukan pelayan Tuhan, berbuat dosa. Berzina. Firman Tuhan menyatakan dosa yang lain itu di luar tubuh. Tapi kalau dosa perzinahan itu melekat kepada tubuh. Sehingga tubuhnya itu jadi najis. Kalau dosa yang lain itu lebih mudah untuk dilepaskan. Tapi kalau dosa perzinahan itu melekat dengan tubuh kita. Nggak gampang terlepas. Jadi kalau ada orang yang melekat dengan dosa perzinahan, itu najis. Tidak pantas melayani, karena dia hari ini melayani, malam besok berdosa. Hari ini melayani, besok dia dengan perempuan lain. Hari ini melayani,
besok main-main sama laki-laki lain. Itu sangat murka. Tidak pantas. Kedua, soal penyucian hidup. Pertobatan sekali keputusan itu tidak lagi berdosa. Tapi penyucian hidup setelah bertobat, kita dipanggil untuk hidup dalam penyucian. Sebab ada tertulis ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu kudus sekali kudus dan Tuhan tetap kudus. Lain dengan manusia. Dia berdosa. Lalu dia berbalik dari dosa, hidup kudus. Lalu sudah kudus dia balik lagi kepada dosa. Terus itu namanya bukan pengkudusan. Balik lagi. Kalau pengkudusan itu seterusnya. Penyucian hidup itu sebuah proses bertingkat-tingkat. Tidak sekali jadi. Penyucian hidup itu adalah hidup menurut firman Tuhan. Jadi bukan hidup menurut firman Tuhan, dosa lagi balik. Hidup menurut firman Tuhan, balik. Dihitungnya itu bukan dari sekali saja. Keputusan itu kita ambil dan kita lakukan terus menerus. Pertobatan boleh sekali tindak. Tapi hidup kudus sekali sampai selama-lamanya. Saya mau tanya, saudara mau enggak lihat seorang pendeta banyak dosanya? Jangankan soal dosa. Saudara lihat pendeta tengik, sombong, parlente, bajunya bagus, senyumnya sana kemari. Kalau perempuan cantik, seneng nggak kalau aku gitu? Seneng nggak kalau lihat Om Yus matanya keranjang? Seneng nggak lihat Om Yus hidungnya belang? Meskipun tidak berbuat dosa, tapi dia lagak-legeknya ya kayak ketahuan nggak? Perempuan jelek ya biasalah. Bibi-bibi tua ya. Tapi kalau ketemu sama yang cantik, cok tembok Om Yuris. Tembok Om Yuris. Senang nggak? Jadi kita meninggalkan kebiasaan yang lama. Kita harus hidup kudus menurut firman Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan akal. Bukan keputusan hati manusia yang biasa.
seumur hidup sampai kita mati. Itu satu keputusan hidup. Karena pertobatan itu bukan supaya saya tidak dihukum saja. Saya mau anak saya begitu. Saya mau cucu saya begitu. Buyut saya begitu. Cicit saya begitu. Sebab kalau itu turun-temurun, maka itu tanda bahwa itu kita dipimpin hanya bukan akal pikiran kita sendiri, tapi dipimpin oleh firman Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya punya buyut namanya Nathan. Tiap malam ibunya membimbing dia. Ingat, orang yang mau hidup kudus itu harus ada bimbingan kekudusan. Bukan saja bimbingan kekudusan. Orang tuanya mesti punya teladan kekudusan. Kalau orang tuanya jabrah, ngomong seenaknya, kelakuan tindakannya seenaknya, tidak mungkin. Saya punya buyut Nathan, dilatih oleh mamanya. Dibelikan globe 3 biji. Sudah tahu globe? Bola dunia itu. Satu cukup lah. Yang bulat itu. Dilatih. Tunjukkan petanya Inggris di mana. Ini. Prancis. Ini. Nathan, kamu mau yang sulit, apa yang gampang-gampang. Mereka komunikasi dalam bahasa Inggris. Nathan, do you want an easy one or a hard one? Busanya, give me the hard, very hard one. Beri saya yang sangat sulit. Okay, how many planet do you know? Berapa planet yang kamu tahu? 9 planets, 9 planet. Okay. Can you count? Dia sebut hanya satu ini. Venus, Saturnus, Jupiter, dan seterusnya sampai 9. Good. How about this world, this earth? Bagaimana tentang bumi ini? Ya, we live in this earth. Kita tidur, kita diam, kita berada dalam. Can you show me Toledo? This one, ini. Can you show me France? Perancis di mana? What is the biggest country? Apa negeri yang paling gede di dunia? Russia.
Rusia. And then China, Tiongkok. Can you show me that 9 country? Disebut negara yang besar, nomor 2 besar, 3 besar. How many island Indonesia? Indonesia terdiri dari berapa pulau? How many languages in Indonesia? Oh. But we have one language, bahasa Indonesia. Itu 4 tahun dilatih. 5 tahun dilatih. Kalau menjadi pendekar itu, kalau ketemu engkongnya dipeluk, didoain. Nate, Kong Chok love you so much. Do you love Kong Chok? Yes. How are you, Kong Chok? Kiss me. Love you. Saya tuh kalau waktu cium itu, roh saya tuh doa. Jadikan dia pendekar yang hebat. Jadikan dia pengkhotbah yang hebat. Kok engkongnya Rubin Adi khotbah di mana-mana. Terbang ke mana-mana. Tanam gereja ke mana-mana. Jadikan dia juga demikian, Tuhan. Harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Apa dosa yang lama yang kau punya? Berhenti dalam nama Yesus. Banyak orang ingin jadi anaknya hebat. Tapi orang tuanya tidak hidup kudus. Tidak memberi teladan. Tidak berdoa. Tidak numpang tangan sama anak. Tidak berlinang-linang air matanya di hadapan Allah. Ibunya dalam doa tidak menyebut doanya. Tahu enggak kalau ibu suka berdoa buat anak? Anak tuh dari umur 2-3 tahun udah mendengar namanya disebut. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, melekat di dalam jiwanya. Kalau dia udah besar, sampai tua, dia ingat. Di doa ibuku, namaku disebut. Dan di doa namaku disebut. Itu anak kecil akan selalu gitu. Ada satu anak dia tidak makan karena nggak punya duit. Lalu kemudian
Dia lihat ada orang dewasa yang lagi makan enak. Dia bilang sama orang dewasa itu, "Pak, saya mau makan, tapi saya nggak punya uang. Jadi, bolehkah saya makan sedikit saja? Saya berjanji bahwa saya pinjam hari ini. Dan kalau saya punya uang, saya akan bayar. Sekarang saya sangat lapar, belum makan." Anak itu berjanji, kalau saya punya uang, saya akan bayar. Hari ini saya masih kurang 30.000. Bolehkah saya pinjam? Bolehkah saya makan? Saya sangat lapar. Saya berjanji, saya akan bayar. Sebab saya selalu ingat ibu saya berkata, jangan gampang-gampang punya utang. Tapi kalau kamu terpaksa ngomong dengan jujur, tapi kalau kamu berutang, kamu berjanji dengan jujur kamu akan bayarnya. Selekasnya kamu punya uang, bayar. Orang yang suka berhutang, itu orang yang tidak jujur. Orang yang ngegampangkan hutang, sedikit-sedikit utang, itu orang yang tidak beruntung. Orang yang sudah berutang ngegampangi, tidak ingat utangnya, itu orang sia. Siapa yang punya utang? Ngegampangi kalau punya utang. Sia. Selanjutnya rezekimu tidak akan maju-maju. Kalau orang punya utang nomor 1, hutangnya yang diingat. Jadi si bapak tua itu melihat, wah, anak ini begini bagus. Dia kasih utang makan bersama. Itu dia utang 20.000. Dua minggu lagi dia ketemu, ibu, saya punya utang 2 minggu yang lalu. Itu anak masih kecil. Masih umur kurang dari 7 tahun. Ketika 2 minggu lagi ketemu, dia bilang, ibu, maaf saya dulu 2 minggu yang lalu ketemu ibu, saya makan. Waktu itu saya tidak punya uang. Sekarang saya berterima kasih, saya sudah punya uang. Jadi saya mau bayar. Ketika dia mau bayar, si ibu itu terharu. Lihat kejujuran anak ini. Dan dia berkata, enggak usah nak, enggak usah bayar.
Nanti kalau kamu ketemu ibu lagi, kamu belum bisa makan, makan lagi bersama ibu ya. Terima kasih Bu. Dia bersuka cita, ibu itu begitu baik. Dua minggu lagi dia ketemu sama ibu. Bu, sekarang saya sudah punya uang, Bu. Jadi saya mau bayar sisanya yang saya utang. Si ibu tuh melihat ketulusan anak ini terharu. Wah, ini anak luar biasa. Dia ingat utangnya. Dia bayar utangnya. Tapi waktu itu si ibu menolak. Nah, gak usah, nah. Ibu senang bisa makan bersama kamu. Tapi saya harus bayar. Sebab saya punya mama pesan kalau kamu utang bayar. Supaya kamu hidup beruntung dan diberkati Tuhan. Si ibu menolak. Tapi jangan Bu, saya punya mama pesan kalau utang harus dibayar. Supaya kamu selanjutnya diberkati Tuhan. Si ibu itu pikir, wah ini anak bagus. Kalau aku tidak terima, selanjutnya dia nanti kebiasaan berdosa. Utang nggak bayar, utang nggak bayar. Jadi tukang utang. Jadi ketika anak itu memaksa untuk bayar utang, si ibu itu menerima sebab dia tahu anak ini punya harga diri yang baik sekali. Kalau tidak diterima, harga dirinya hancur. Dan lama-lama jadi anak yang tidak jujur dan gampang utang. Lama-lama menjadi orang yang sial, si tukang hutang. Begitu. Karena itu dia terima. Setelah dia terima, ya, amplop itu diterimanya, tapi diam-diam dikembalikannya sama anak itu ke dalam tas sekolahnya. Si anak itu jujur, si ibu itu jujur. Sama-sama. Karena Tuhan. Karena orang tuanya. Karena pesan daripada nenek moyang. Mereka lakukan itu. Karena pengajaran. Karena pembentukan kebiasaan. Punya harga diri. Punya kejujuran yang bagus sekali. Beberapa minggu kemudian ketemu lagi. Itu tempat makan yang enak, murah. Dan yang punya ramah. Si ibu juga sadar ini pemilik toko ini, rumah makan ini, baik. Dia suka makan. Lain kali ketemu lagi, makan bersama lagi. Dia bilang, makan bersama, dan itu dia bayar lagi.
Si ibu bilang yang menolongnya itu nggak usah bayar. Nah, ingat lain kali kita makan bersama lagi ya. Dia bilang, enggak Bu, yang ini terima dulu. Saya kan utang sama ibu. Dulu saya makan karena saya nggak punya uang. Saya minta karena saya lapar. Sekarang saya udah punya uang. Saya mesti bayar. Ibu itu bilang, nggak usah nak. Lalu si anak itu bilang, mama saya berpesan, kalau saya punya utang, harus bayar. Harus bayar. Wah, si ibu yang baik itu berkata, baiklah, diterimanya. Sebab kalau dia tidak menerima, dia melanggar pesan ibu. Dia melanggar, melemahkan semangat. Itu menjadi anak yang baik dan jujur. Tapi ada orang yang tidak begitu. Ada orang bayar, syukur. 2 kali ada yang membayar. Terima kasih. Lama-lama jadi tukang hutang. Ini tidak mendidik anaknya, anaknya akan punya nasib sial. Nah, jadi saudara, kita mesti ingat, pertobatan adalah awal tindakan kita. Sedangkan penyucian adalah perjalanan kita seumur hidup. Dulu kita berdosa. Sekarang kita bertobat. Balik. Itu adalah langkah pertama. Tetapi penyucian adalah perjalanan kita seumur hidup. Penyucian itu seumur hidup. Seterusnya, pertobatan sekali keputusan berbalik, tidak melakukan dosa. Sekali kita membuat keputusan, kita tidak lagi berbalik pada dosa. Saya menemukan di Jawa Tengah ada orang yang berbuat dosa. Ditabokin sama istrinya. Istrinya minta cerai. Dia minta maaf. Janji untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi balik lagi berdosa. Melayani sambil bisa ganti perempuan. Masya Allah. Masih bisa melayani, tapi beberapa waktu kemudian balik lagi berbuat dosa. Waduh. Pertobatan sekali saja. Balik. Tapi penyucian hidup terus. Seumur hidup. Kamu akan menciptakan keturunan orang-orang suci.
Kau akan menciptakan keturunan orang-orang yang takut akan Allah. Sekarang, kalau saya lihat anak cucu saya, buyut saya sekarang berlinang air mata. Kenapa? Saya diyakinkan oleh Roh Kudus. Aku mempunyai keturunan yang perkasa. Aku punya keturunan yang diberkati Tuhan. Aku punya keturunan sebagai orang pilihan Allah. Ini yang meyakinkan gitu Roh Kudus. Kenapa aku bisa yakin begitu? Karena aku membentuk kebiasaan hidup suci. Bertobat sekali, hidup suci terus. Sampai Roh Kudus meyakinkan, aku orang pilihan Allah. Bukan aku percaya dengan akal, tapi akalku percaya, jiwaku percaya, rohku mengaminkan tentang itu. Itu namanya damai. Itu namanya sejahtera. Roh Kudus mengakui. Ayat firman Tuhan menyatakan, orang yang berjalan dengan Tuhan akan diberkati Tuhan sepanjang hidupnya. Enggak mundur maju, bolak-balik. Sekali ambil putusan, berjalannya terus sepanjang hari umur hidup. Perjalanan seumur hidup. Kristus yang menyucikan. Darah Kristus, bukannya pikiran perasaan aja. Darah Kristus. Itu bukan tertulis dalam Alkitab. Masuk pikiran. Perasaan kita. Diolah oleh Roh Kudus. Sehingga kita diyakinkan, aku orang pilihan Allah. Aku milik Allah. Yang meyakinkan itu dari kebiasaan. Lama-lama jadi sifat. Sifat jadi watak. Melekat. Tidak berubah lagi. Watak itu mendatangkan damai, sejahtera, bahagia. Jadi tidak sekali jadi. Proses dalam hidup. Sehingga hati kita itu senantiasa ada gambaran Kristus yang menyucikan hidup kita. Tiap saat, tiap waktu. Biasa jadi sifat. Sifat jadi watak. Watak itu membuahkan. Roh Kudus bekerja sehingga roh itu melekat di dalam hati kita. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia. Jika kita mengaku dosa, Yesus setia. Jika aku mengaku dosa, Allah sangat setia.
Satu kali Daud raja, Daud orang pilihan Allah. Kalau kota-kota zaman dulu itu dikelilingi oleh benteng, temboknya kandel, di atasnya dikelilingi oleh penjaga-penjaga yang pakai senjata dan naik kereta keliling tembok kota. Seperti tembok negeri Cina dulu, begitu keadaan. Satu kali Raja Daud keliling tembok. Di bawah tembok itu ada seorang perempuan sedang mandi. Dia perempuan itu cantik. Lalu Raja Daud, orang suci pilihan Allah, lebih dari orang Kristen beribadat kepada Tuhan. Lihat perempuan itu. Pikirnya kotor. Dia ingin punya istri perempuan yang cantik itu. Karena dia raja, punya 1001 jalan untuk mengambil perempuan itu jadi istrinya. Rakyat kecil tak berdaya. ditiduri. Seorang nabi, Nabi Nathan berkata, ada seorang datangan tamu, lalu dia punya kambing domba yang banyak. Lalu dia, raja itu minta supaya untuk menyambut tamu itu dibikinkan makanan yang enak. Lalu kemudian dia ambil kambing daripada anak buahnya, rakyatnya, untuk menyenangkan tamu. Tapi dia nggak keluar uang. Dia nggak mau sembelih kambing domba. Nathan cerita sama Raja Daud. Kok pelit amat? Dia tidak mau sembelih dombanya sendiri. Dia mau domba orang lain. Lalu dia bilang, orang jahat seperti itu harus mati. Si raja marah. Tapi kemudian Nabi Nathan berkata, orang jahat itu adalah Tuanku sendiri, Raja Daud. Dia bilang orang jahat itu harus mati. Kenapa itu? Kau ambil istri Uria. Kau bunuh suaminya. Kau rampas istri. Oh, Raja Daud menangis. Tertulis dalam Mazmur 50, 51. Aku telah berdosa kepada Tuhan.
Dia berkata orang yang semacam itu harus mati. Nabi berkata, Tuhanlah orang yang jahat dan harus mati. Dia terkejut. Di dalam Mazmur 50, 51, 52. Raja itu sujud menangis. Menangis, minta ampun dosa. Tapi kemudian anak itu mati. Sesudah itu dia mandi, pakaian yang bagus. Dia bersah pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengampuni dosanya. Karena dia mengaku, dia minta ampun. Tapi kalau dia terus berbuat, tidak akan pernah ada pengampunan. Dan tanda Tuhan mengampuni. Punya anak lahir dari perhubungan percabulan. Anak itu bernama Salomo atau Sulaiman. Lebih bijaksana karena pengampunannya diterima oleh Tuhan. Tapi ketika raja pertama namanya Saul berbuat dosa, tidak minta ampun sama Tuhan. Tuhan naikkan pemberontak-pemberontak terhadap anak. Pemberontak-pemberontak akan masuk dalam kehidupanmu, dalam keluarga. Tapi kalau kau bersalah, datang. Minta ampun dan jangan berbuat salah. Tuhan baik dan mengampuni. Dan memberi pahala kepada orang yang rendah hati. Jika kamu mengaku dosamu, Allah itu setia. Yang mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari kejahatan. Tapi kalau sudah menerima pengampunan, balik lagi sama dosa. Hidupmu akan terhukum. Balik lagi, hidupmu akan sial selama-lamanya. Bukan saja kamu yang sial, tapi anakmu, cucumu, buyutmu. Di dalam darahnya terdapat darah penjinah, darah berdosa, keturunan yang dibuang oleh Tuhan. Sehingga nasib anak cucu. Jadi kau mesti lihat kalau ada orang yang hidupnya demikian itu. Bukannya Allah itu tidak adil. Tapi Allah menghukum. Dan hukuman itu turun-temurun. Karena itu haruslah kita benar-benar bertobat. Pertobatan akan menghasilkan buah. Satu, hidup yang berbuah membangun kepada sesama. Hidup yang berubah. Perkataannya yang membangun kasih kepada sesama. Ngomongnya. Jadi pendeta itu nggak gampang. Kalau dia pura-pura, satu kali dia ngomong kasih, lain kali dia ngomong kebencian, kemarahan, kejengkelan. Kasih kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja. Tetapi
kasih kepada keluarga. Kelihatan bagaimana sikapnya terhadap istrinya. Saya berumur 86 tahun. Istri saya umur 82 tahun. Kalau malam tidur, saya lihat dia ngorok. Saya lihat itu, saya suka berguyon. Main. Saya pegang hidungnya. Dia menggeliat. Saya diam. Nanti kali saya elus tangannya. Kenapa saya berbagi? Saya banyak marah sama dia. Jadi saya lakukan itu. Supaya dia tahu bahwa saya tidak benci. Saya cinta dia. Saudara, kami minta dalam Tuhan Yesus, bagaimana kamu hidup berkenan kepada Allah. Tetapi baiklah kita bersungguh-sungguh hati mengasihi. Ayat firman Tuhan, Satu Samuel 4 ayat 1 sampai 9. Katakan, petunjuk-petunjuk yang kami berikan kepadamu sama seperti Tuhan Yesus. Inilah kehendak Allah, supaya kamu inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan. Kamu masing-masing mengambil perempuan menjadi istrimu. Ya. Di dalam pengkudusan. Apa? Jadi ngambil istri untuk hidup kudus dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan dan hawa nafsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi lo ambil istri satu aja, supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, dengan memperdayakannya. Karena Tuhan adalah membalas semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan, ditegaskan dahulu kepadamu. Allah yang memanggil kita, bukan
untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang telah menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ingat, bukan menolak firman aja, menolak Allah, menolak Roh Kudus. Karena itu kamu sendiri mengasihi dari Allah. Makanya di dalam gereja ada gedor. Dimulai dari perjanjian baru, sampai habis, kemudian Mazmur, dari satu pasal ke pasal yang lain, sampai berikutnya, kemudian Nehemia, sampai Ayub, dan seterusnya. Itu gedor dibaca supaya kita mengerti kehendak Allah. Siapa di sini orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab? Kau memulai menanam dosa. Siapa orang Kristen yang tidak taat firman Allah? Siapa orang Kristen yang ke gereja tapi perpuluhan tidak bayar? Perampok. Emangnya Tuhan mengasihi perampok? Mau diberkati Tuhan tapi kamu merampok uang Tuhan. Duh, nasib sampai sekarang jelek tuh karena kamu pencuri. Baca Maleakhi pasal 3. Kenapa kamu mencuri milik Tuhan? Tuhan berkati saya. Curi. Bayar tuh perpuluhan. Nanti nasibmu dirubah oleh Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ya. Kalau kita berbuat demikian, Tuhan memberkati. Amin.